Kita hidup di dasar lautan raksasa loh. Bayangkan kita berada di dasar lautan yang sangat besar, tapi bukan lautan air seperti yang kita kenal. Tapi, bukan lautan air ya. Lautan ini adalah sesuatu yang lebih tak terlihat namun sangat penting. Lautan ini adalah atmosfer, lautan udara yang mengelilingi bumi. Atmosfer ini melindungi kita dan memungkinkan kehidupan berkembang. Kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya setiap saat. Setiap hembusan angin yang kita rasakan adalah bagian dari lautan udara ini. Angin yang menerpa rambut kita, tekanan di telinga kita saat kita naik pesawat, itu semua karena atmosfer. Atmosfer ini juga mempengaruhi cuaca dan iklim kita. Lautan udara inilah yang membuat bumi bisa dihuni. Tanpa atmosfer, bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda, mungkin tidak bisa mendukung kehidupan seperti yang kita kenal. Tentu saja, atmosfer memberi kita udara untuk bernapas. Setiap napas yang kita ambil adalah hadiah dari atmosfer. Tapi fungsinya jauh lebih banyak dari itu. Atmosfer juga memainkan peran penting dalam mengatur suhu dan melindungi kita dari bahaya luar angkasa. Atmosfer melindungi kita dari radiasi berbahaya dari matahari. Tanpa atmosfer, radiasi ini bisa sangat merusak. Atmosfer juga membantu menjaga suhu bumi tetap nyaman. Atmosfer memiliki beberapa lapisan yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan bumi. Setiap lapisan punya ciri khasnya sendiri. Dari troposfer yang paling dekat dengan kita, hingga eksosfer yang paling jauh. Yuk, kita jelajahi lapisan-lapisan ini, mulai dari yang paling bawah. Kita akan melihat bagaimana setiap lapisan berkontribusi pada kehidupan di bumi. Troposfer adalah lapisan tempat kita tinggal. Lapisan ini dimulai dari permukaan tanah, dan naik hingga sekitar 11 km. Tipis sekali ya, dibandingkan dengan ukuran bumi. Semua cuaca yang kita rasakan terjadi di troposfer. Coba bayangkan awan, hujan, salju dan angin. Semuanya terjadi di lapisan terbawah ini. Troposfer juga merupakan tempat hampir semua makhluk hidup berada. Tumbuhan membutuhkan udara untuk membuat makanan. Hewan, termasuk manusia, membutuhkan udara untuk bernapas. Semakin tinggi di troposfer, suhunya semakin dingin. Itulah sebabnya puncak gunung kali tertutup salju, bahkan di musim panas. Di atas troposfer terdapat stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak tepat di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Lapisan ini membentang dari sekitar 11 hingga 50 km di atas bumi. Di dalam stratosfer, suhu meningkat dengan ketinggian, berbeda dengan troposfer di bawahnya. Salah satu hal terpenting tentang stratosfer adalah lapisan ozon. Lapisan ozon ini sangat penting untuk kehidupan di bumi. Ozon adalah gas yang menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet matahari yang berbahaya. Tanpa lapisan ozon, radiasi UV yang berbahaya akan mencapai permukaan bumi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Radiasi ini dapat menyebabkan kulit terbakar, kanker kulit, dan masalah lainnya. Oleh karena itu, lapisan ozon sangat penting untuk kesehatan manusia dan ekosistem. Lapisan ozon bertindak seperti perisai raksasa, melindungi kehidupan di bumi. Tanpa lapisan ini, kehidupan di bumi akan sangat terancam oleh radiasi UV. Stratosfer sangat kering dan cuacanya sangat sedikit. Tidak ada awan atau badai di stratosfer, membuatnya sangat stabil. Hal ini menjadikannya tempat yang baik untuk pesawat terbang. Pesawat dapat terbang dengan lebih efisien di stratosfer karena udara yang lebih tipis. Pesawat jet sering terbang di stratosfer bagian bawah, untuk menghindari turbulensi. Dengan terbang di stratosfer, pesawat dapat menghindari cuaca buruk, dan memberikan penerbangan yang lebih nyaman bagi penumpang. Bagian 4. Hujan meteor, mesosfer. Di atas stratosfer terdapat mesosfer. Lapisan ini membentang dari sekitar 50 hingga 80 km di atas bumi. Mesosfer adalah tempat meteor terbakar. Meteor adalah potongan kecil batu dan debu yang memasuki atmosfer bumi. Saat meteor menabrak mesosfer, mereka bergerak sangat cepat. Gesekan dari udara menyebabkan meteor memanas dan bersinar. Inilah yang kita lihat sebagai bintang jatuh. Mesosfer adalah atmosfer paling dingin. Suhunya benaringnya berada 90 derajat Celcius. Bagian 5. Panas tapi tipis, termosfer. Di atas mesosfer terdapat termosfer. Lapisan ini adalah salah satu dari 4 lapisan utama atmosfer bumi. Lapisan ini membentang dari sekitar 80 hingga 640 km di atas bumi. Ini adalah lapisan yang sangat luas dan penting.
Termosfer sangat panas, tetapi kita tidak akan merasakan panasnya. Suhu di termosfer bisa mencapai hingga 25 derajat Celcius atau lebih. Udara di termosfer sangat tipis, sehingga hanya ada sedikit molekul untuk mentransfer panas. Ini berarti meskipun suhunya sangat tinggi, kita tidak akan merasakan panas tersebut. Jadi meskipun suhunya tinggi, tidak ada cukup udara untuk terasa panas. Ini adalah fenomena yang menarik dan unik dari termosfer. Termosfer juga merupakan tempat terjadinya aurora. Aurora adalah salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan. Aurora adalah pemandangan cahaya yang indah di langit. Mereka sering terlihat di daerah kutub dan sangat memukau. Aurora disebabkan oleh partikel bermuatan dari matahari yang berinteraksi dengan medan magnet bumi. Ketika partikel-partikel ini bertabrakan dengan molekul di atmosfer, mereka menghasilkan cahaya yang indah. Bagian 6. Memudar eksosfer. Lapisan terluar atmosfer adalah eksosfer. Lapisan ini membentang dari sekitar 640 hingga sekitar 10.000 km di atas bumi. Eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer. Disinilah atmosfer bumi perlahan-lahan menghilang ke dalam ruang hampa udara. Udara di eksosfer sangat tipis, hampir seperti luar angkasa. Beberapa satelit mengorbit bumi di eksosfer. Satelit-satelit ini harus dirancang untuk menahan kondisi ekstrem di luar angkasa. Bagian 7. Memahami atmosfer kita. Atmosfer bumi adalah sistem yang kompleks dan dinamis. Atmosfer terus berubah, tetapi juga sangat stabil. Atmosfer sangat penting bagi kehidupan di bumi. Memahami atmosfer sangat penting untuk memprediksi cuaca, memantau perubahan iklim, dan melindungi planet kita. Dengan mempelajari atmosfer, kita dapat belajar lebih banyak tentang cara kerja planet kita, dan cara menjaganya tetap sehat.